Kalian pernah nggak sih dengar sebuah nama yang kayaknya udah ngeramalin takdirnya sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebahas kisah Purwodadi. Sebuah kota yang perjalanannya dari jejak kerajaan kuno sampai jadi pusat pemerintahan yang sibuk, itu seolah-olah udah tertulis dalam arti namanya. Yuk kita mulai. Oke, buat ngerti sejarah Purwodadi, kita harus mulai dari petunjuk paling gedenya yang kita punya, ya arti dari nama itu sendiri. Coba deh kita bedah namanya. Di sini kita bakal nemuin inti dari semua cerita kota ini. Dalam bahasa Jawa, Purwa itu artinya permulaan, dan Dadi itu artinya menjadi. Jadi Purwodadi itu secara harfiah berarti awal mula untuk menjadi. Wah, ini nama yang kayak sebuah janji ya, awal dari sesuatu yang besar. Tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau kita gali lebih dalam lagi, sampai ke akarnya di bahasa Sanskerta, maknanya jadi lebih kuat lagi. Permulaan yang membawa keberhasilan. Jadi bukan cuma sekedar awal, tapi awal yang ditakdirkan buat sukses. Pertanyaannya, apa sejarahnya membuktikan nama ini? Oke, sekarang kita time travel dulu ya, jauh ke belakang. Karena permulaan Purwodadi ini ternyata udah ada jauh sebelum nama itu sendiri lahir. Jejaknya itu tersembunyi di masa-masa keemasan kerajaan kuno di tanah Jawa. Coba bayangin deh wilayah ini ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum jadi kabupaten kayak sekarang, daerah yang kita kenal sebagai Purwodadi ini udah jadi panggung penting. Di zaman kerajaan Medang Kamulan, wilayah ini vital banget. Bahkan beberapa legenda bilang ini tuh ibu kotanya. Terus, pas kerajaan Mataram Hindu berkuasa, kawasan Grobogan ini lagi-lagi jadi pusat peradaban. Perjalanannya panjang banget kan? Kita mulai dari era kuno sebagai pusat kerajaan, terus lompat ke momen kunci di tahun 1726 pas Kabupaten Grobogan resmi dibentuk dan puncaknya terjadi di tahun 1864. Yuk, kita lihat satu-satu lebih dekat setiap tonggak sejarah ini. Nah, kita masuk ke babak baru nih dalam ceritanya. Era pemerintahan modern, disinilah fondasi administrasi wilayah ini mulai diletakkan. Oke, coba inget-inget tanggal ini. 4 Maret 1726. Di hari inilah Sultan Amangkurat IV dari Mataram secara resmi menetapkan berdirinya Kabupaten Grobogan. Ini adalah titik awal dari struktur pemerintahan yang kita kenal sampai sekarang. Barengan sama pembentukan kabupaten, pastinya diangkat juga dong bupati pertamanya, namanya Nge Wongsodipo, yang gelarnya Raden Martopuro. Tapi ada satu detail penting nih, waktu itu pusat pemerintahannya belum di Purwodadi loh, ibu kotanya masih di Grobogan. Jadi takdir Purwodadi ya masih harus nunggu. Nah, disinilah klimaksnya. Momen di mana Purwodadi akhirnya melangkah maju buat memenuhi janji dalam namanya. Momen ketika ia benar-benar menjadi pusat dari segalanya. Tahun kuncinya 1864. Setelah hampir 140 tahun berdiri, ada satu keputusan besar yang diambil. Sebuah keputusan yang mengubah nasib Purwodadi selamanya. Di bawah komando Bupati Raden Adipati Martonagoro, terjadilah perpindahan besar-besaran. Pusat pemerintahan resmi dipindahkan dari Grobogan ke Purwodadi. Ini bukan sekedar pindah lokasi biasa ya, ini adalah langkah strategis yang monumental banget. Dan sejak saat itulah, Purwodadi benar-benar dadi. Ia menjadi. Kota ini berkembang pesat jadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan jadi simpul strategis yang penting banget di kawasan itu. Tentu aja pindahnya ibu kota ini bukan akhir cerita ya. Justru ini awal dari babak baru. Jadi, warisannya apa aja sih dari sejarah panjang ini, dan gimana wajah Purwodadi sekarang? Wah, kalau kita ngomongin sejarahnya, ini tuh berlapis-lapis banget. Jejaknya bisa kita temuin dalam kisah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, mulai dari Majapahit, Demak, Pajang, sampai Mataram Islam. Bahkan, tanah ini juga erat kaitannya sama nama-nama legendaris seperti Aji Saka dan Ki Ageng Sela yang sakti itu. Jadi setelah perjalanan panjang buat menjadi ini, gimana sih Purwodadi sekarang? Hari ini, kota ini berdiri kokoh sebagai ibu kota Kabupaten Grobogan. Jadi pusat denyut nadi pemerintahan dan ekonomi yang letaknya strategis banget di lembah subur di antara pegunungan Kendeng. Jadi kalau kita tarik benang merahnya lagi ke awal, perjalanan kota ini tuh cerminan sempurna dari namanya kan? Dari sebuah permulaan yang penuh potensi, ia telah benar-benar menjadi ibu kota yang penting dan berkembang. Sebuah nama yang takdirnya bisa dibilang sudah terpenuhi.
Nah, ini ninggalin satu pertanyaan keren buat kita renungin. Kalau Purwodadi artinya awal mula menjadi, dan dia udah berhasil menjadi ibu kota yang maju, kira-kira apa lagi yang akan ia menjadi selanjutnya? Sebuah pemikiran untuk kita semua. Makasih banyak ya udah nyimak.